Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Kucing Maksimal. Hai semuanya, kembali lagi di channel Kucing Maksimal. Nah, jadi ya kali ini aku bakal ngebahas cara gimana untuk ngerawat bulu kucing yang long hair ataupun short hair sama aja. Cuman di sini lebih ke intinya jelasin tentang cara ngerawat bulu kucing ya, agar bulunya itu tidak kucel ya. Karena ada beberapa kucing yang dari makanan atau perawatannya salah itu bulunya malah jadi kucel ya. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu beberapa tips atau beberapa cara gimana sih biar bulu kucing itu ya, terutama yang long hair kayak ini nih, itu tetap panjang dan gak rewat-rewat gitu. Maksudnya gak amburadul gitu loh. Nah, kayak gitu tuh kan tertata bulunya dan gak amburadul. Karena ada beberapa contoh kucing, nah kayak gini nih, yang bulunya itu kayak gimana ya, jadi bisa dibilang kayak rontok tapi jadi nggak sama gitu panjangnya lah pokoknya. Nah, di sini aku bakal ngajarin gimana caranya ngerawat atau menyetabilkan gitulah bulunya biar sama panjangnya atau biar lebih rapi gitu. Nah, di sini yang aku bakal kasih tahu ke kalian tuh ya, yang pertama adalah kalian harus punya kandang kucing. Pasti kalian tanya, kenapa harus punya kandang kucing? Nah, jadi gini, kucing yang outdoor dan kucing yang indoor itu perbedaannya tuh jauh banget. Nah, bahkan ada makanan kucing indoor sama kucing outdoor tuh ada sendiri ya. Kalau kalian makanin kucing pakai Royal Canin itu beda-beda gitu. Ada makanan kucing indoor dan outdoor itu beda, maksudnya sendiri-sendiri gitu. Karena kadang-kadang kucing yang di indoor atau di outdoor itu perbedaan suasananya itu kan jauh banget gitu loh ya. Nah, di sini yang tips yang aku berikan buat kalian yang mau membagusin bulu kucing atau biar bulunya nggak lecak-lecak tuh, aku saranin kucingnya mending dikasih di kandang atau dijadiin kucing indoor aja gitu. Nah, kenapa sih harus jadi kucing indoor ya? Nah, jadi yang pertama itu adalah kalau kucingnya indoor itu rentan bukan rentan tapi jarang terkena penyakit gitu. Kenapa? Karena sterilisasi kandang atau sanitasi kandang itu kan kita yang ngatur gitu loh ya. Jadinya kan semua kegiatan kucing itu terkontrol lah. Pokoknya jadinya aman gitu. Nah, terus juga kalau kucing kita dikasih dibiarkan atau dilepasin gitu jadi kucing outdoor itu biasanya kadang-kadang itu sering terkena yang namanya penyakit-penyakit kayak jamur ataupun berbagai macam kutu gitulah. Karena kan di luar ya nggak tahu kucingnya kemana gitu ya, masuk kita ikutin kan nggak mungkin. Nah, jadi di sini satu lagi kelebihan kucing yang dipelihara secara indoor atau dalam kandang itu adalah kita bisa melihat sampai mana kucing kita itu perkembangan kesehatan kucing kita gitu. Jadi kita bisa mantau setiap hari. Dan misalnya ya kucing kita itu sakit, kita bisa langsung bawa ke vet ataupun kita bisa tanganin sendiri gitu. Nah, kalau kucingnya outdoor kan kita nggak tahu kapan pulangnya dan dia pulang-pulang kenapa gitu. Nah, jadi tips buat kalian yang ingin memperpanjang bulu kucing atau merawat bulu kucing biar jadi bagus dan tidak kucel, itu kalian bisa menggunakan kandang untuk kucing kalian atau jadikan kucing kalian sebagai kucing indoor, bisa di rumah ataupun dimanapun. Nah, pertanyaan kedua mungkin ya, Bang, gimana kalau nggak punya kandang yang gede? Nah, jadi aku bikin kandang segede ini itu kan karena kucingku kan banyak banget ya. Ada sekitar berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus 7. Jadi ada 7 kucing dalam satu kandang. Nah, misalnya kucing kalian satu tuh kalian nggak perlu kandang yang gede-gede banget ya. Karena kandang ini aku emang bikinnya 4x4 meter. 4x3 meter. Jadi ya emang cukup buat banyak kucing. Tapi kalau misalnya kucing kalian cuma satu atau misalnya kucing kalian 2 gitu, kalian bisa gunakan kandang kecil kotak yang banyak di pet shop gitu. Nah, yang paling harganya cuma 200-300 ribu gitu. Dan gimana sih? Terus pertanyaan selanjutnya, apakah nggak bosen ya kalau kucingnya di kandang ya? Jadi kucing aku tuh nggak selalu di kandang. Jadi setiap pagi kucingnya aku keluarin buat kayak main doang, tapi mainnya tetap di halaman gitu.
Jadi ya, paling main 1 jam 2 jam, terus habis itu langsung aku kandangin lagi. Kenapa? Karena untuk menghindari kucingnya kabur ya. Jangan kalian kira kalau kucing indoor kayak gini gak mau kabur, tetap mau kabur ya. Kadang-kadang juga ada yang lolos gitu. Tapi pokoknya itulah ya, dijaga jangan sampai kucingnya hilang dari pantauan. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kucing kalian perempuan dan belum disteril, hilang 1 hari aja udah kawin, udah hamil balik-balik, nggak tahu nanti kawin sama siapa, kan repot jadinya ya. Nah, terus untuk cara yang selanjutnya adalah menjaga makanan kucing kalian ya. Sebenarnya buat makanan itu kan overall bebas ya. Kalian mau pakai makanan basah terus atau makanan kering terus, tapi saran saya jangan terlalu banyak makanan basah dan jangan terlalu sering juga makanan kering. Jadi kita harus selang-seling. Kalau saya itu 2:3, jadi 2 hari 1:3. Jadi 3 hari makan kering, 1 hari makannya basah gitu. Jadi setiap 3 hari sekali makan basah. Dan kita juga harus memperhatikan makanan keringnya dia ya. Karena apa? Kadang-kadang di makanan kering itu kan ada tulisannya ingredientnya apa aja, terus kegunaannya apa aja ya kan. Kebanyakan ada yang fungsinya buat long hair kayak Persia atau kucing Persian Big Nose. Jangan pakai yang buat kucing Sphinx ya. Tolong, karena itu ya makanan buat kucing gondol. Aku juga senang sama kucing gondol sih ya. Nah gitu, pokoknya makanannya diperhatiin terus ya. Kalau bisa kalian pilih makanan yang ada tulisannya herbalnya, alias herbal itu biasanya kayak gimana ya, buat bulu biar gak gumpel atau gimana gitu. Pokoknya makanan yang bagus yang aku rekomendasiin buat kalian yang pengen bagusin bulu kucing itu adalah beauty cat food. Kenapa? Karena di beauty cat food itu kandungannya bagus. Nah, selain kandungannya bagus, di beauty cat food itu seratnya tinggi banget ya. Jadinya buat kucing-kucing long hair itu menghindari yang namanya ee-nya nempel di buntut ya. Jadi ee-nya kalau nempel di buntut itu kan susah banget gitu. Apa namanya? Bersihinnya. Kalau kalian jijian emang susah, tapi kalau kalian nggak jijian bisa langsung dipotong aja udah selesai kok. Nah, jadi pilih makanan yang sesuai sama kucing kalian. Nanti mungkin aku bakal bikin video gimana kalau kucingnya gak mau makan kering, atau gimana cara transisi dari makanan kering ke dari makanan basah ke makanan kering gitu. Karena emang ada beberapa kucing yang gak suka makanan kering. Tapi di video kali ini aku bakal bahas utuh gimana caranya agar kucing kalian itu bisa bagus bulunya gitu. Dan yang pertama itu ya jelas harus punya kandang. Dan yang kedua itu kalian perhatikan makanannya ya. Jangan sampai makanannya kayak kurang serat ataupun nggak bagus gitu. Kadang-kadang kucing juga bisa rontok bulunya gara-gara makanan. Dan ini adalah yang ketiga, yang paling penting itu adalah suhu ruangan ya. Nah misalnya di luar, kenapa aku nggak pernah nyaranin kalian kasih kucing kalian jadi kucing outdoor? Karena di luar kadang-kadang terjadi perubahan kayak panas gitu loh. Jadi kayak habis dari hujan langsung panas, habis dari panas langsung hujan gitu. Dan itu buat kelembaban kucing-kucing long hair itu nggak bagus sebenarnya. Jadi kucing kalian tuh bisa resiko rontok bulunya tuh besar banget gitulah. Jadi kalau kucing ya, yang aku tahu selama 4 tahun ngerawat kucing tuh ya, setiap kalau misalnya suhunya panas banget tuh rata-rata kucing long hair itu akan merontokkan bulunya gitu. Pokoknya jadi kucingnya rada gundul gitu biar adem sih ya, bener ya. Itu sama kayak gimana ya, sama kayak menyesuaikan diri lah. Jadi biar gak kaget mereka bakal ngerontokin bulu-bulu gitu. Sama kayak pohon jati. Kalian kalau tahu pohon jati, nah yang kayak gini, dia itu kalau musim kemarau bakal ngerontokin daun-daunnya itu buat ngurangin pengeluaran makanan ya. Bukan mau mati, bukan, tapi ya emang buat ngurangin. Kalau di pohon itu buat ngurangin makanan, tapi kalau di kucing ini buat ngurangin hawa. Jadi mereka bakal ngerontokin bulu dan itu nggak bagus ya. Jadi gimana bang caranya? Nah caraku, kalau misalnya kalian kandangnya semi outdoor kayak gini, alias masih masuk suhu luar ke dalam, kalian bisa pakai fan atau bisa pakai kipas. Nah kebetulan di situ kipasnya rusak. Tapi nggak apa-apa, kenapa? Karena 4 bulan terakhir ini itu adalah musim hujan. Jadi nanti mungkin kalau udah masuk musim kemarau aku bakal benerin lagi kipasnya dan aku nyalain lagi. Tapi selama musim hujan ini nggak aku pakein kipas. Kenapa? Karena ya dingin banget ya. Kalau aku pakein kipas ya kucingnya mati yang ada kedinginan ya. Karena emang kucing juga nggak bisa kedinginan gitu. Nah itu dah. Terus cara terakhir agar kalian tidak kerepotan, gimana caranya bulunya biar bagus, bulunya nggak rontok. Karena
banyak banget masalah tentang bulu kucing ya. Yang pertama, kalau bulunya rontok itu kadang-kadang di rumah bikin ini debunya terbang, bulunya terbang-terbang, bikin sesak napas, ataupun ada yang bilang kena tokso atau penyakit lainnya gitu. Nah, cara terakhir buat kalian yang gak mau repot itu adalah buat ngurusin bulu-bulu kucing long hair kalian yang bulunya kadang-kadang berantakan dan bulunya kadang-kadang terbang-terbang gitu. Belum lagi kalau kucing kalian itu kucing alfa dan ada minyak di ekornya gitu, yang harus kalian bersihin setiap 3 hari sekali ya, pakai sabun dan dikeringinya lama. Kalau kalian gak mau repot, cara terakhir adalah kalian pelihara kucing JSH ini ya. Kucing ISH, LSH dan JSH ini alias Jawa Shorthair atau Indonesian Shorthair ini bisa kalian pelihara tanpa perlu terlalu memperhatikan suhu ruang. Kenapa? Karena ini adalah kucing domestik Indonesia ya. Jadi dia otomatis udah adaptasi dengan suhu-suhu di Indonesia gitu. Nah, kalau kucing-kucing long hair kayak Persia medium, Persian flat, Persian big nose ataupun mixed dog gitu kan aslinya bukan dari Indonesia gitu, atau mungkin dia adalah kucing hasil persilangan atau hasil kultur dari Indonesia yang mana belum terbiasa atau nggak bakal terbiasa dengan suhu iklim di Indonesia gitu. Jadi dia akan tetap menyesuaikan dengan suhu asalnya gitu loh. Suhu asalnya berada yang mana kadang-kadang kalau suhunya berubah itu kucing gampang banget kena penyakit gitu. Dan ya itu penyakitnya bakal nyerang ke bulunya sih. Bulunya bakal rontok ataupun bakal jelek. Itulah kenapa ya kadang-kadang kucing-kucing mahal imporan dari luar negeri kayak BSH, Scottish Fold dan lain-lain kayak kucing Maine Coon kadang-kadang menggunakan kandang khusus dengan penghangat atau pendingin ruangan. Kenapa? Karena itu menyesuaikan dengan negara pengimpornya atau pengirim kucingnya gitu. Misalnya di negaranya dingin ya kita harus menyiapkan pendingin ruangan yang benar-benar dingin ya, karena Indonesia ini negaranya tropis dan relatif suhunya itu lembab dan hangat gitu. Jadinya kurang cocok buat kucing-kucing yang emang berbulu panjang kalau misalnya kalian mau lepasin secara outdoor gitu. Jadi kayak kurang maksimal aja kalau kalian outdoorin kucing-kucing yang bulunya panjang gitu. Nah, mungkin gitu aja ya. Semoga video ini tuh cukup membantu. Dan terima kasih buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Pokoknya kalian komen aja, kalian komen aja aku bakal bikin video tentang apa gitu. Atau kalian bikin nanti pertanyaan, nanti aku bikinin video tentang pertanyaan kalian gitu. Misalnya kalian tanya cara gimana sih bang biar kucing mau makan kering, karena ada beberapa kucing emang yang gak mau makan kering gitu, alias dia kayak ketergantungan dari kecil gak mau makan kering, alias maunya makan basah terus. Itu ada caranya juga, beberapa cara yang mungkin bisa membantu kalian. Jadi terima kasih buat yang udah menonton, videonya cukup sampai di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya.